Halo warga sipil sekalian, gue lagi dalam satu proyek besar banget kerjasama dengan Kita Bisa. Makasih banget semua yang udah bantu nyumbang, udah bantu nyebarin linknya, udah bantu apapun. Lu pada tau gak sih kalau Ferry Irwandi lagi open donasi buat korban banjir yang kemarin tuh? Open donasi, gue jadi pengen ikut deh. Ikut apaan lu? Ikut donasi lah. Tapi bentar, gue juga kan ikutin Ferry Irwandi ya. Maksudnya gue juga ngeliat dia open donasi yang sampai 10 miliar lebih itu kan dalam beberapa jam. Setiap kali nih gue buka Instagram gue pasti itu updatean dia open donasi kan. Terus gue jadi kayak, wah gue kayaknya FOMO gitu deh, pengen ikutan donasi juga. Iya Dan kan? akhirnya gue ikutan donasi. Iya, sih FOMO banget. FOMO. Emang FOMO apaan sih? Wait, kita tahu jawabannya. Jadi, FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out. Jadi ada beberapa orang yang punya ketakutan, merasa ketakutan atau kayak keresahan sendiri kalau misalkan dia tuh nggak ngikutin apa yang lagi happening, khususnya di sosial media ya kayaknya. Jadi orang-orang tuh dia tuh pengen terus update dan ngikutin tren yang lagi emang happening gitu loh. Itu dia FOMO. Jadi ya bisa dikategorikan FOMO gue sama Siska pas mau ikut bantu donasi dari Ferry Irwandi itu masuknya ke FOMO baik sih. Iya, FOMO positif. Kalian tau gak sih, itu tuh ada istilahnya tahu namanya viralitas informasi. Oh ya? Oh ya? Gimana jelasin. Coba. Viralitas informasi itu kondisi di mana sebuah informasi tuh dia menyebarannya tuh cepet banget, terus luas. Itu dalam waktu yang sangat singkat, terutama di media sosial. Oh, make sense. Berarti ini maksudnya fenomena donasinya Ferry Irwandi karena dia sering update gitu kan mengenai perkembangan donasinya, dan itu juga yang memicu FOMO kita. Jadi gue pengen ngikutan nih. Iya, bantu donasi gitu karena kayak ya itu bermanfaat. Terus kalian ngerasa itu kayak yaudah benar gitu lah ya kan. Karena suatu yang viral nih kenapa sih dianggap benar gitu? Karena otak manusia tuh lebih cepat merespon sinyal sosial daripada fakta. Kayak yang tadi kalian bilang kan kalau itu contoh FOMO yang baik kan. Nah ini gue punya contoh FOMO yang buruk nih. Apa tuh? Pengen kasih tahu. Kasih paham. Dari isu politik. Wah, politik. Aduh, nyenggol politik. Tarik banget ya. Oke, Ini pasar aduh. telinga. Gimana nih? Jadi kalian ingat kan waktu kemarin-kemarin tuh sempat banget viral sama yang namanya tuh demo yang besar-besaran. Tahu banget yang sampai orang-orang tuh dilarang keluar kan? Iya. Karena banyak banget kejadian-kejadian yang kayak wah sangat waktu Yang kita baru masuk kuliah Oh my God. langsung online. Iya, betul. Demo tuh. Terus gimana tuh? Iya, gimana? Iya, contoh FOMO yang buruk tuh kayak mereka nih, sebagian orang tuh ada yang ikut-ikutan gitu buat demo. Nah pas misalnya ada yang wawancara nih, pas ditanya kok kenapa ikut demo, mereka kayak gak tahu, cuma ikut-ikut aja. Jadi kayak mereka Iya. oh ya udah ramai orang pada demo tapi dia nggak tahu substansi di demo itu apa. Benar. Make sense sih kalau itu masuk ke FOMO yang buruk. Betul. Karena ya bisa jadi yang diikutin demonya malah merugikan rakyat kan. Iya, betul banget. Nggak tahu konteksnya kan, asal-asal ikut kayak aja. orang lagi viral ini. Tapi tahu gak sih kalau yang disebutin sama Salwa itu sesuatu yang dianggap benar, cuman gara-gara banyak orang yang ngikutin, itu tuh apa istilahnya? Nah, jadi kalau dalam cabang ilmu filsafat, logical fallacies, ada disebut namanya bandwagon effect. Yang mana seseorang menganggap suatu hal benar hanya karena banyak orang yang ngikutin, kayak gitu. Jadi kayak nggak sesuai sama data, tapi kayak dia tuh cuma ikut-ikutan doang. Sumpah, yang tadi dibilang Aska tuh familiar banget. Jatuhnya tuh kayak Pilpres tahun 2024 yang sekarang. Bener banget. Nah itu dia. Itu. Gimana coba konteks pilpresnya? Yang itu loh, yang sekarang kan Pilpres 2024 kan targetnya itu kan anak-anak muda, Gen Z. Iya. Benar, karena kita juga kan baru pertama kali Betul. Iya. Betul banget. Betul banget. Jadi tuh kayak kita tuh didoktrin kayak pilih ini, apalagi influencer yang terkenal tuh. Iya dengan Nah iya, itu dia sih. Itu salah
satu contoh dari bandwagon effect. Jadi cuman karena banyak orang yang milih kandidat A gitu, Iya. misalkan kandidat A, terus langsung kayak kita ngomong, oh ini pemilihannya banyak banget ini, apalagi yang di TikTok banyak banget orang-orang ini, yaudah ikutan aja lah. Apalagi influencer terkenal. Betul banget. Nah, aku juga ini tuh ada satu influencer yang dimana dia kayak ngedukung paslon ini, Oh my God. ya kayak gitu. Nah dia sampai diangkat jadi tangan kanannya si paslon itu. Tapi berarti dengan adanya satu influencer yang specifically mendukung satu paslon, berarti itu ada efeknya dong? Ya ada, karena dianggap dia ini berpengaruh pada publik gitu. Kita tuh merasa kayak dia ini benar, karena dia juga sering FYP kan di kalian itu menciptakan echo chamber guys namanya. Apa Yang itu? dimana efek yang berulang-ulang yang menganggap itu benar, satu hal yang benar. Oh, jadi gue pengen coba bantu lurusin ya. Jadi kayak misalkan si influencer B, dia jadi kayak buzzer Iya, atau kayak buzzer. ngedukung paslon A misalkan. Jadi followersnya tuh mikir ya udah pilihan si influencer B ini bener karena Iya. dia punya pengaruh untuk memengaruhi si followers itu kan ya. Betul. Terus karena setiap hari kena paparan si influencer B yang sering ngedukung paslon A ini, jadi kayaknya ini emang bener deh si influencer B gitu kan. Tapi gue pernah denger deh itu istilahnya apa ya? Appeal apa ya? Apa sih? Appeal of authority. Iya tuh. Kayak ngobrol. Iya bener-bener yang dibilang si Sekar tadi itu. Jadi gue mau nambah itu, kalau pilihan kita itu biasanya dipengaruhi oleh teman, circle, terus komunitas, sama media sosial. Apalagi itu kita sering scroll TikTok, Reels IG, tuh biasanya dipengaruhi oleh itu. Apalagi circle. Dan yang paling terdekat lagi yaitu keluarga. Gimana tuh maksudnya? Nih, kayak misalnya contohnya gini nih. Keluarga milih paslon A, sedangkan kita tahu paslon A itu mempunyai mempunyai fakta yang buruk. Iya, track record buruk lah. Iya. Terus keluarga milihnya paslon B. Dan kita dicekokin nih, kalau paslon B itu selalu benar, selalu ini, selalu itu. Kamu kalau misalnya nggak milih ini, kamu nggak nurut sama orang tua. Itu kalau di keluarga. Iya kan? Nah, jadinya tuh kita kayak ke-distract lah pikiran kita, pengen pilih paslon B gitu kan. Meskipun kita punya pilihan, tapi orang tua tuh nuntut buat milih paslon B itu. Nah, itu bisa disebut di cabang ilmu filsafat, namanya tuh group conformity, yang dimana kita bisa diterima terus sama bisa menjadi bagian dari mereka. Contohnya kan keluarga. Kalau misalnya kembali lagi, kalau misalnya kita nggak nurutin apa kata orang tua, alasan kita nggak nurut. Iya, gue tahu. Jadi dia pengen diterima, maka dari itu dia ngikutin apa yang ada di mayoritas di komunitas itu gitu. Betul. Meskipun itu salah ya. Iya. Kita takutnya dikucilkan. Betul. Itu kayaknya kita pernah belajar di filman atau kayak gitu ya. Iya. Selain dari tekanan sosial, menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, sebenarnya ada contoh lain yang masih menyatu sama isu politik tersebut. Kayak contohnya confirmation bias. Nah, confirmation bias ini tuh ada julukannya, yaitu mother of fallacies. Jadi kayak dia itu ibu dari segala cacat logika. Nah, jadi simpelnya itu mungkin ya, ini paling simpelnya adalah ini tuh bebal bahasanya gitu. Jadi kayak kalian cuman mau dengerin opini yang satu hati sama kalian, tapi kalau nggak seopini, nggak satu pendapat, ya udah kalian kayak tutup kuping aja gitu, kayak peduli nggak peduli gitu. Ya sama aja kayak orang yang lagi jatuh cinta gitu, orang-orang udah berusaha nasehatin, kesindir nggak nih? Kesindir nih gue. Orang-orang udah berusaha nasehatin nih, cowok tuh nggak baik gitu, tapi kayak gue nggak mau denger kayak gitu, Karena dia jatuh cinta kan. Iya, karena dia lagi jatuh cinta buta. Karena itu tuh opini orang-orang itu nggak satu hati sama dia. Wah, masa iya sih gitu, gue yakin kok dia baik gitu, dia percaya dia baik. Sama kayak pemimpin kita, gue percaya nih dia baik, padahal mah
padahal di track datanya record. beda lagi. Kayak Padahal contohnya itu pelanggaran HAM. Iya, Terus yang soal banjir itu juga itu merupakan salah satu bukti yang masih menyatu sama isu politik. betul. Meskipun terdengarnya kayak bencana, emang ada hubungannya sama politik kayak gitu. Padahal ya everything is political kan. Betul banget. Everything is political. Ya balik lagi ke intinya sih, ke kayak bandwagon fallacy itu, yang dimana orang-orang menganggap itu benar, padahal salah. Karena banyak Yang anggap Yang benar. iya. Iya, betul banget. Tapi itu didukung juga sih sama ini keberadaan influencer. Jadi kayak ayo pilih paslon 1 gitu kan. Kayak terus kayak ngevideoin yang kebaikan paslon 1, padahal in reality masih banyak banget keburukan dia di belakang gitu, trip recordnya di masa lalunya seperti apa, kejadian 98 kayak gitu-gitu. Cuman karena si influencer ini yang memiliki nama besar. Iya, Iya, betul. gitu. Nama Namanya gede besar, banget nih. Iya. terus mempunyai usaha besar juga Iya, yang orang kaya sukses gitu. Nah, jadi orang-orang mandang, wah orang sukses itu Iya. pasti bener. Padahal kan kita nggak ada yang tahu. Benar Pemikirannya banget. seperti Terus apa. orang-orang jadi berpendapat lah Pak, udah pasti si paslon 1 ini benar karena si A milih paslon 1. Paslon satu. Iya, Kayak followers itu biasanya kayak nganggep si influencer ini kayak ini orang yang gue ikutin banget nih, gue kayaknya dia bisa dijadiin panutan gitu loh. Jadi apapun pilihan dia ya udah gue ikut aja deh gitu. benar. Betul banget. Balik tadi guys, yang tadi gue bilang, ya jatuhnya tuh tekanan sosial, kayak biar dia bisa diterima di lingkungan, terus biar bisa kayak ya gue juga milih itu guys gitu kan, sama kok kayak kalian gitu, kayak meskipun diri sendiri tuh ngekip gitu pilihan dia tuh ini, tapi teman-teman karena milih itu ya udah ikut-ikut aja dan biar bisa diterima sama teman-temannya, sama keluarganya. Tenang, pilih paslon 1 gitu. Iya. Padahal udah tahu Balik faktanya lagi seperti ke apa, tekanan tekanan sosial. sosial gitu. Nah ini yang tadi nih tentang bandwagon effect gitu. Ini emang memicu confirmation bias banget yang kayak tadi Aska bilang. Karena kan tadi kayak pas kamu bilang nih Siska, itu kan dia dicekokin mulu gitu ya untuk kayak pokoknya dukung ini gitu. Nah karena dia merasa gue takut dikucilin nih, takut nanti gak ada yang nemenin apa segala macam, dia anggap Berbeda dia sendiri. berbeda gitu ya. sendiri gitu. Jadi itu memicu confirmation bias. Mother of fallacy. Yes. Jadi kita dari tadi ngomongin soal politik dan segala macam itu kan. Kalau yang dari gue amatin sih dan yang gue rasain ya sekarang zaman sekarang tuh gue ngerasa semakin banyak pilihan bukannya semakin kita bebas untuk memilih tapi semakin bingung gitu loh. Lo ngerasa nggak sih itu semua ngerasa sih? Iya sih. Iya. Kayak semakin banyak pilihan gue jadi makin bingung gitu loh, mana sih sebenarnya yang benar, mana sih yang sebenarnya yang harus gue pilih gitu kan. Dan ternyata ini tuh ada istilahnya. Apa Itu tuh? istilahnya adalah paradox of choice. Semakin banyak pilihan, orang-orang semakin bingung mau milih apa. Iya. Dan ini juga kalau misalkan kita sangat pautin ya sama obrolan kita tadi tentang soal politik, ini bisa leads ke swing voters karena saking banyaknya pilihan kita jadi bingung. Jadi kita tuh ngikutin atau kita milih tuh apa yang lagi happening aja. Jadi swing kan? Iya, Kan betul. swing voters. Jadi kayak ke bawah arus gitu. Iya, ya. jadi ke bawah arus. FOMO gitu ya. Benar. Iya. Sebenarnya Labil semuanya, juga. saling terkait ya, terkait Iya. kan? Iya, betul banget. FOMO, bandwagon policies, swing voters, paradox of choice. Tapi kalian pernah nggak sih pas lagi buka sosial media waktu Pilpres 2024, kalian kayak ngelihat ya mungkin beberapa kandidat gitu ya yang menunjukkan ekspresi sedihnya gitu. Oh my god. Dan dari sering dan dari ekspresi sedih tersebut banyak banget orang-orang berkomentar kayak, aduh beliau kayaknya tulus banget pengen jadi presiden. Iya, apalagi nyalonin berkali-kali ya. Waduh, ini dalam berkali-kali, jadi kayak seolah-olah kayak tulus banget, kayak bakal baik banget buat kita kayak gitu. Nah orang-orang tersebut akhirnya memilih presiden tersebut Karena itu doang. iya, cuma gara-gara mukanya sedih gitu. Jadi kebanyakan orang gitu ya. iya banyak banget komentar-komentar tersebut terus juga karena kayak gemoy ya, panggilan gemoy. Nah itu tuh ada lagi istilahnya dalam logical fallacies. Apa tuh? Namanya
appeal to emotion kayak gitu. Jadi memilih berdasarkan emosi gitu. Jadi bukan berdasarkan data. Dia nggak ngecek dulu track recordnya kayak gimana. Apakah dia pelanggar HAM? Apakah ada kejadian 98 kayak gitu. Dia benar-benar cuma terpaku karena wajahnya yang sedih. Kayak gitu. Iya kayak, oh my god, kayaknya nih tulus ya. Iya, tulus banget, niat banget jadi presiden. Iya, kayak gitu. udah nyoba berkali kan. Iya. Nah, dari yang kamu bilang tuh benar, karena mukanya sedih dan kita milih berdasarkan emosi. Itu juga banyak juga di komentar-komentar di TikTok, Twitter yang ngebela dan nggak banyak dan nggak sedikit juga yang nge-hate komen gitu loh. Nah, dari banyaknya pilihan itu menciptakan suatu konflik online. Sehingga menyebabkan perpecahan kayak yang di TikTok itu memilih paslon A dan di Twitter itu memilih paslon B. Oh iya bener banget. Iya, Jadi dan dua sosial media itu tuh saling kayak menjatuhkan. Iya, gitu. Tinggal tuh pernah dengar yang kayak, iya warga TikTok mah pilihnya pilih paslon B. Iya. Nah, ada juga kalau Instagram paslon A. Iya. Ada julukan juga kayak TikTok kandangnya ini. Yang cerdas mainnya di Twitter gitu. Iya. Itu kalau nggak salah ada sebutannya nih, ada istilahnya apa sih? Oh, polarisasi online. Iya, jadi memicu perpecahan. Nah, betul. Iya. Karena banyak pilihan. Itu dia, kayaknya banyak, nggak sedikit juga orang yang kayak apaan sih, kenapa orang-orang pada milih cuma karena muka sedih. Terus ada orang yang, lah dia tuh tulus. Iya. Berantem deh, crash deh. Iya. Nah itu guys yang namanya misinformasi, yang dimana kita di pandangan A itu tuh milih paslon A, di pandangan aplikasi yang B milih paslon B. Jadi tuh kayak kita tuh menangkap informasi tuh yang berbeda-beda, yang berarti membuat diri kita tuh misinformasi dan menutup fakta. Kayak udah tahu jelas-jelas paslon ini faktanya begini, tapi ya karena di aplikasi yang tadi dibilang, aplikasi B, TikTok, milih paslon B, alhasil kita nutup kuping gitu kan, kayak udah tahu jelas-jelas faktanya terpampang jelas. Nah, dampak dari ini dimanipulasi oleh influencer sama politisi itu dampaknya nggak dirasain ke individu doang, tapi dampaknya itu ke kesehatan sosial sama demokrasi. Gede banget ya dampaknya. Sumpah. Tapi iya sih, menurut gue maksudnya Iya betul. iya, sama apa yang terjadi Iya, sekarang. Iya, Gitu. contohnya kayak banjir kayak gitu. Setelah salah satu paslon terpilih, Ya, kita lihat bisa bisa menilai merasakan sendiri, ya. bisa Yang menilai. kita memilih karena FOMO, alhasil diri kita lah yang merasakan, yang setelah dipimpin beliau, lihat negaranya seperti apa. Bener banget. karena FOMO yang nggak baik. Nggak baik. Kalau FOMO yang baik kayak tadi kita, Nah, kayak di awal tuh, kayak di awal iya. berarti karena mau berdonasi. Iya. Yes, political. Jadi yang sekarang terjadi, contohnya banjir aja itu disebabkan oleh politik. Iya, karena kebijakan dan keputusan politik yang sangat menurut gue tidak memikirkan rakyat. Betul. Dibuat oleh